Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Sultan Aditya. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan pengantar data mining. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah data mining. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi. Nah, ini materi yang akan kita bahas ya, dimulai dari pendahuluan dan konsep data mining, kemudian latar belakang dan sejarah data mining, tahapan-tahapan data mining, penerapan data mining, penggunaan data mining sebagai solusi terhadap masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir kita akan studi kasus. Nah, yang pertama, pendahuluan dan konsep data mining. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan AI, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terrakit dari berbagai database besar untuk menyajikan suatu informasi yang paling dicari. Data mining juga mempunyai arti sebagai berikut, yaitu proses untuk menemukan pola yang menarik dari data yang tersimpan dalam jumlah besar, dan juga proses eksplorasi dari analisa secara otomatis atau semi-otomatis terhadap data dalam jumlah besar untuk mencari pola dan aturan yang penting. Latar belakang dan sejarah data mining. Data mining atau menambang data merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak atau belum diketahui dari suatu gudang basis data. Proses tersebut meliputi pencarian pola-pola dari data yang mempunyai tujuan untuk memanipulasi data menjadi informasi yang lebih berharga dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan pengguna dengan tujuan untuk membantu dalam proses analisis. Kemudian pada tahun 1990, istilah data mining ditemukan oleh para ahli dalam bidang database. Kita langsung lanjut ke tahap-tahap data mining. Nah, berikut ini adalah tahap-tahap data mining. Yang pertama ada data cleaning, menghilangkan data yang inkonsisten. Kemudian data integration, menggabungkan data dari berbagai sumber data. Kemudian data selection, mengambil data yang relevan dengan tugas analisis dari database. Data transformation, mentransformasi atau menggabungkan data ke dalam bentuk yang sesuai untuk penggalian lewat operasi sampel. Kemudian data mining, proses esensial untuk mengekstrak pola dari data dengan metode cerdas diaplikasikan untuk mengekstrak data pola. Kemudian pattern evaluation, mengidentifikasikan pola yang menarik dan merepresentasikan pengetahuan berdasarkan pola yang menarik. Kemudian knowledge presentation, penyajian pengetahuan yang digali kepada pengguna dengan menggunakan visualisasi. Kita lanjut ke penerapan data mining. Dalam hal ini kita mempunyai 3 studi kasus. Yang pertama, penerapan data mining pada bidang kesehatan. Data mining memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem kesehatan, menggunakan data dan analisis untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang meningkatkan perawatan dan juga mengurangi biaya. Peneliti menggunakan pendekatan data mining seperti database multidimensi, pembelajaran mesin, self-computing, visualisasi data, dan statistik. Pertambangan dapat digunakan untuk memprediksi volume pasien dalam setiap kategori. Proses dikembangkan yang memastikan bahwa pasien mendapat perawatan yang tepat di tempat yang tepat dan pada saat yang tepat. Data mining juga dapat membantu perusahaan asuransi kesehatan untuk mendeteksi kecurangan dan juga penyalahgunaan. Analisis market. Analisis pasar adalah teknik pemodelan berdasarkan teori bahwa jika seorang membeli kelompok item tertentu, maka cenderung membeli kelompok item lainnya. Teknik ini memungkinkan pengecer memahami perilaku pembelian-pembeli. Informasi ini dapat membantu pengecer untuk mengetahui kebutuhan pembeli dan mengubah tata letak toko sesuai dengan yang dibutuhkannya itu.
dengan menggunakan analisis diferensial perbandingan hasil antara toko yang berbeda antara pelanggan dalam kelompok demografis yang berbeda dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan ini masih baru munculnya, disebut educational data mining, berkaitan dengan metode pengembangan yang menemukan pengetahuan dari data yang berasal dari lingkungan pendidikan. Tujuan IDM diidentifikasi sebagai prediksi perilaku belajar di masa depan siswa, mempelajari dampak dukungan pendidikan, dan memajukan pengetahuan ilmiah tentang pembelajaran. Data mining dapat digunakan oleh sebuah institusi untuk mengambil keputusan yang akurat dan juga untuk memprediksi hasil siswa. Dengan hasilnya, institusi bisa fokus pada apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarnya. Pola belajar siswa dapat diambil dan digunakan untuk mengembangkan teknik mengajar mereka. Kita lanjut ke penggunaan. Penggunaan yang pertama yaitu sebagai solusi. Penggunaan data mining sebagai solusi terhadap masalah dalam kehidupan sehari-hari. Data mining adalah kegiatan untuk menemukan, menggali informasi, atau pengetahuan yang berguna secara otomatis dari sekumpulan data yang jumlahnya besar, atau serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Data mining sekarang ini merupakan salah satu bidang yang sangat berkembang karena besarnya kebutuhan akan nilai tambah dari database skala besar yang makin banyak terakumulasi sejalan dengan pertumbuhan teknologi dan informasi, atau teknologi informasi lebih tepatnya. Nah, penggunaan data mining dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang kesehatan ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, sekarang ini sistem informasi rumah sakit mulai menerapkan sistem informasi berbasis komputer untuk mendukung manajemen keuangan, khususnya dipakai untuk billing system, sistem pembayaran, dan diagnosa. Kemudian dalam bidang perkantoran, yaitu ada sebagai alat absen sidik jari atau fingerprint dan juga indeks kerja. Selain itu juga ada juga yang lain seperti sistem informasi penggajian dan juga sistem informasi penilaian kinerja karyawan dan sebagainya, banyak ya. Kemudian dalam bidang telekomunikasi sebagai sarana statistik untuk mencatat kepadatan jumlah penelpon di jam tertentu, atau antara jam sibuk atau bukan, sehingga operator dapat memberikan tarif tertentu bagi pelanggannya. Sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penutur kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.